warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmawati, NPM 2021030025, akan mempresentasikan tentang demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara umum. Suatu pemerintah demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan komparator mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Ada beberapa jenis demokrasi, yaitu hanya ada dua, yaitu demokrasi yang menjelaskan secara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama yaitu demokrasi langsung, dan bentuk yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Kalau demokrasi langsung itu adalah demokrasi yang dijalankan secara langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan demokrasi yang perwakilan ini adalah kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Itu disebut dengan demokrasi perwakilan. Yang materi kedua tentang norma dan pilar demokrasi. Tentang norma dan pilar demokrasi ini ada 6. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tapi juga kesadaran atas kemajemukan yang menghendaki tanggapan dan sikap positif. Perbedaan merupakan bagian dari kewajiban warga negara dan negara yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai serta mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang atau kelompok lain. Yang kedua, kesadaran untuk bermusyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai. Setiap keputusan bersama, semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya functioning of ideals, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tak harus seluruh keinginan atau pikiran seorang atau kelompok diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Dan yang ketiga, cara harusnya sejalan dengan tujuan. Norma ini menjelaskan tentang tujuan yang harus sejalan dengan hidup, bahwa demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara harusnya sejalan dengan tujuan. Dengan kata lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi, yaitu pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya, tetapi harus dilaksanakan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang tanpa ada paksaan dan tanpa ada tekanan atau ancaman dari pihak yang akan melakukan demokrasi. Baiklah, saya Balkisnya ini NPM 2021030224 yang akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh saudari Aulia Rahmawati. Jadi, yang keempat dari keenam norma demokrasi adalah kejujuran dalam pemanfaatan. Suasana di masyarakat demokratis ini dituntut untuk menguasai dan melaksanakan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat, agar tercapainya kesepakatan yang memberi keuntungan bagi semua pihak. Dan yang kelima adalah kebebasan nurani dan kesamaan hak dan kewajiban merupakan suatu demokrasi yang harus diintegrasi dengan sikap yang percaya pada iktikat baik seseorang atau kelompok lain. Dan yang keenam adalah percobaan dan kesalahan dalam proses demokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu proses yang telah selesai dan telah saji, akan tetapi demokrasi merupakan proses yang tanpa henti. Jadi demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan ketersediaan semua pihak untuk kemungkinan ketidaktepatan dalam proses praktik demokrasi. Adapun pilar-pilar demokrasi yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah, yang ketiga kekuasaan mayoritas,
4. Jaminan hak-hak asasi manusia. 5. Jaminan hak-hak mayoritas. Yang ke-6. Persamaan di depan umum. Yang ke-7. Proses hukum yang berdaulat. Yang ke-8. Pembatasan wilayah atau kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Yang ke-9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-10 adalah diimbangkannya nilai-nilai toleransi dan mufakat. Materi yang ketiga adalah sejarah demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem politik atau sistem pengambilan keputusan dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara yang dimana seluruh anggotanya atau warganya mendapat atau memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Pemerintahan demokratis ini lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki atau sistem pemerintahan yang mengandalkan segelintir warga negaranya, dan sistem pemerintahan monarki atau sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang saja atau satu penguasa saja. 4. Demokrasi Indonesia. Demokrasi secara etimologis dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Dalam konteks demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. A. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi kapitalis dan demokrasi terpimpin dalam catatan. B. Tantangan demokrasi di Indonesia salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang. 5. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dan yang kedua adalah masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Dan yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan termasuk dalamnya pres yang bebas dan bertanggung jawab. Dan yang keenam adalah Islam dan demokrasi. Demokrasi merupakan istilah yang sangat hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik di kalangan politisi, akademisi, maupun rakyat kalangan atas sampai kalangan bawah. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara, bahkan beragama. Dalam kaitannya dengan agama, khususnya agama Islam, demokrasi marak diperbincangkan, sehingga tulisan ini mencoba menjelaskan tentang Islam dan demokrasi melalui dari pengertian demokrasi, hubungan agama dan demokrasi, serta Islam dan demokrasi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikatnya demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintah di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Yang pertama adalah pengertian dari rakyat, yang kedua pemerintahan oleh rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat. Ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam menangani tatanan masyarakat yang demokratis, ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan. 6 norma tersebut adalah: yang pertama, kesadaran pluralisme; yang kedua, musyawarah; yang ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan; yang keempat, norma kejujuran dalam kemufakatan; dan yang kelima, kebebasan nurani; dan yang keenam adalah trial and error. Untuk menopang tegaknya demokrasi terhadap unsur-unsur yang penting antara lain, yang pertama adalah negara hukum, yang kedua masyarakat madani, dan yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis.
Dan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara, ada 3 aspek yang dapat dijadikan landasan. 3 aspek tersebut adalah: 1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Dan yang kedua adalah susunan kekuasaan negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah kontrol masyarakat. Dan dalam kerangka demokrasi tersebut terdapat partai politik dan pemilu. Partai politik dan pemilu tersebut merupakan peran yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, keduanya harus ada. Sekianlah dari kami. Ketika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.